Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andrianto Channel, yang dimana kali ini saya akan mereview sebuah gedung dengan ukuran 4x12. Oke, langsung saja ya. Ini adalah gedung dengan ukuran 4x12 ya teman-teman, dengan tidak adanya di plaster, jadi cuman modal batako aja. Gedung ini dibangun dengan dana kisaran 60 jutaan lebih ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk. Oke, untuk ampli sendiri kita menggunakan ampli Audax ya teman-teman, Audax CP Audax AXM 11 ya teman-teman, Audax AXM 11. Ini ya teman ya, Audax AXM 11, dan kita menggunakan dua ampli. Nah, yang dimana gedung ini memiliki 3 lantai, dan per lantainya tuh bisa saja dilihat. Ini ya teman-teman, lubang tarik untuk suara lubang tarik. Ini untuk suara lubang inap. Nah, ini yang di atas atap ya teman-teman, untuk suara heksagonal sendiri. Lanjut, ini untuk inap lantai 2, ini untuk tarik lantai 2, ini tarik lantai 3, inap lantai 1, tarik lantai 1, inap lantai 3, dan tarik lantai 3. Nah, yang dimana kita pisahkan ya teman-teman, yang satu ampli kita pakai untuk suara panggil dan suara tarik, sedangkan satu ampli lagi kita gunakan untuk suara inap, yang dimana suara inapnya sendiri lantai 1 dan lantai 2. Sebenarnya untuk formasi dua ampli ini cocok juga untuk gedung dengan lantai 4 ya teman-teman. Jadi gedung lantai 1 sama lantai 2. Nah, di sini gedung lantai 3, yang dimana satu flash di sini 2 lantai. Seandainya 4 tingkat, ini bisa 2 lantai juga ya teman-teman. Berhubung cuma 3 tingkat, jadi dijadikan 1 lantai aja, dan 1 lantainya itu sendiri dijadikan 2 suara, yang dimana suara stereo ya teman-teman, menggunakan suara stereo. Oke, lanjut lagi. Ini adalah baterai charger aki ya teman-teman, untuk pengecasan charger aki.
yang dimana tipenya sendiri itu yang ini teman-teman, charger Aki CP58. Ini adalah kotaknya, yang dimana jika suatu saat nanti lampunya mati, jadi otomatis aki yang ada di sini teman-teman ini dapat berfungsi langsung. Jadi tidak perlu khawatir jika suatu saat mati lampu. Dan jika untuk akinya sendiri ngedrop, nah ini otomatis dia akan ngecas teman-teman, si charger ini teman-teman ya. Oke, untuk lebih detailnya nanti jika teman-teman ada yang kurang atau yang ingin ditanyakan, silahkan cantumkan komen di kolom bawah ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut lagi ke dalam. Kita lanjut ke dalam teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita tutup dulu pintu, baru kita buka pintu yang satunya lagi ya. Maaf ya teman-teman, kebanyakan kunci jadi salah kunci. Oke, ini lubang airnya ya teman-teman. Wow, begitu banyak kotoran untuk kolamnya. Ukuran kolamnya sendiri ini ukuran 2x4 meter ya teman-teman. 2x4 meter yang dimana lubang terjunnya langsung ke bawah. Untuk suara tariknya sendiri teman-teman menggunakan AX70 ya teman-teman. Sebenarnya suara tariknya ini posisinya salah. Seharusnya tuh ditempel di sini teman-teman. Seharusnya tuh ditempel di sini menghadap ke atas lubang sana. Seharusnya ditempel di sini. Jika bukan di sini juga bisa di dinding. Karena posisinya paling bawah. Oke. Nah, untuk elbow ini sendiri, kenapa tidak ditambahkan sambungan pipa? Karena supaya cahaya yang masuk dari luar itu bisa masuk ya teman-teman, bisa remang-remang lah. Jadi tidak langsung begitu gelap. Karena kenapa? Kebanyakan burung walet yang menginap adalah anakan, dan rata-rata anakan tuh tidak maksudnya takut lah untuk dalam area kegelapan dan tidak ada panduan cahaya untuk di lantai paling bawah. Jadi tidak ditambahkannya pipa ya teman-teman. Kalau saran saya, menurut saran orang lain sih kan berbeda-beda. Nah, selain untuk cahaya sendiri, dia itu untuk sebagai sirkulasi udara supaya suhu yang ada di dalam ruangan ini tidak panas. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang dimana letak duit tertariknya ada 1, 2, 3, 4, 5,
5 6 7 8 9 Twitter suara tarik. Nah, untuk suara inapnya kita menggunakan suara inap Audax ya teman-teman, Audax 61. Untuk suara inap Audax 61. Dan untuk suara tarik kita menggunakan Audax 65. Ini Audax 65 terbaru ya teman-teman, Twitternya. Dia ada penutupnya. Jadi burung bisa bersarang di tutupnya Twitter tersebut. Ini gedung baru on ya teman-teman. Kita akan mereview dulu apakah sudah ada yang bermalam atau belum. Tapi tampaknya di lantai 1 wah, sepertinya ada serangga yang mati teman-teman. Ini adalah laba-laba yang dimana laba-laba ini adalah pengganggu juga sih sebenarnya teman-teman ya. Wah, kita dapat anak katak teman-teman. Kira-kira lewat mana dia masuk? Sepertinya dia malu-malu. Ini teman-teman, anak katak. Oke, lanjut lagi. Untuk Twitternya, Twitter inap ya teman-teman, menggunakan formasi 3-2. Oke, kita lihat ya. 1 2 3. Nah, di selang 3 Twitter, 1 papan sirip, dilangkahin 2 baris papan sirip, 1 2. Nah, di lantai ketiga di papan sirip ketiga lagi, lanjut Twitter yang formasi kedua, 1 2. Jadi selang 3, lewati papan 2 sirip 2, lewatin papan 2 sirip 3 lagi, dan seterusnya. Oke teman-teman, untuk beseknya sendiri, kenapa digunakan besek? Ini adalah sebagai tujuan untuk pilihan burung. Jadi burung selain mau bermalam di papan, jika dia tidak suka, dia akan bermalam di besek. Di besek ini teman-teman ya. Atau di besek yang persegi. Tapi kebanyakan rata-rata burung itu kebanyakan di besek persegi ini teman-teman, untuk bersarang awal mulanya. Dan sebenarnya sih kalau saran saya untuk di gedung ini ya teman-teman, besek ini diletakkan di atas Twitter tarik. Karena kenapa? Kebanyakan burung itu bermalam di Twitter tarik. Hawanya sedikit panas ya teman-teman, padahal di dalam sini ada kolam. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Nah, untuk lantai 2 ini, lantainya ini menggunakan tikar ya, menggunakan tikar. Untuk landasan bawah ini papan. Untuk lantai sendiri kasibot ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, ini adalah kasibot. Lantainya berlandaskan kasibot. Nah ini ya teman-teman ya, kasibot. Kasibot ini dengan tebal
8 mili ya teman-teman. Oke, kita lihat apakah ada kotoran atau tidak. Sepertinya belum ada kotoran teman-teman. Lumayan panas ya teman-teman suhunya. Nah, untuk larnya sendiri ya teman-teman, ini lebarnya kisaran 1 meter dan tingginya 1,5 meter. Lebar 1 meter, tinggi 1,5 meter ya teman-teman. Menggunakan kasibot ya, menggunakan kasibot. Bisa dilihat teman-teman, dia langsung ke bawah. Suhunya sendiri lumayan panas, tanpa besi ya teman-teman. Untuk tiangnya sendirinya menggunakan papan ulin semua, dan tidak ada plaster. Hawanya lumayan panas, tapi untuk gedung walet pemula saya sarankan menggunakan bata merah, yang dimana bata merah sendiri itu bisa menghambat panas masuk dan ruangannya pun bisa dingin. Tapi saran saya harus diplaster ya teman-teman kalau menggunakan bata merah. Nah, untuk lubang LMB nya sendiri ya teman-teman, lubang LMB nya sendiri ini dengan ukuran 30 kali 70 ya teman-teman, 30 kali 70. Saran saya untuk gedung yang besar itu menggunakan 50 kali 70, lebih bagus sebenarnya. Ini ruang putarnya ini ukurannya 4 kali 2 kali 4 ya teman-teman. Ruang putar burung ini tanpa sekat, langsung turun ke bawah. Ini gedung baru on ya teman-teman ya, baru on 1 hari. Kebetulan kemarin saya lupa mereview, jadi hari ini saya dapat mereviewnya. Setiap besek, setiap Twitter dikasihkan ya teman-teman. Di mana ada Twitter, di situ ada besek. Karena kebanyakan burung itu menginapnya di besek untuk landasan utamanya ya teman-teman. Nanti selanjutnya bisa mengikuti, dia pasti dengan sendirinya bakal menginap di papan sirip. Ini menggunakan formasi 3232. Kalau yang di atas sendiri dia menggunakan 34 ya teman-teman, formasinya 34. Bisa dilihat ya. Yang di lantai 1 tadi menggunakan formasi 32. Nah, untuk di lantai 2 dia menggunakan formasi 34. Sebenarnya menurut saya makin banyak Twitter yang ada di dalam ruangan gedung tersebut, dia makin bagus. Karena kenapa? Karena burung akan mengira di dalam ruangan tersebut banyak penghuni waletnya. Jadi burung tersebut tidak akan takut. Kita hitung teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Lanjut di papan sirip kedua. Melangkai papan sirip kedua teman ya, tadi situ. 1, 2. Lanjut lagi 1, 2, 3. Jadi formasinya 34 34. 34 34 ya teman-teman. Sepertinya malam tadi ini belum ada burung yang bermalam.
Di lantai 2 masih kosong nih teman-teman, belum ada apa-apa yang kita dapatkan. Masih real kosong. Ini teman-teman, kalau dilihat dari belakang posisinya itu dia polos, tidak ada sekat tengah ya, tidak ada sekat tengah, jadi langsung polos masuk ke dalam, tidak ada sekat tengah. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke lantai 3. Hawanya panas banget teman-teman. Oke, di lantai 3 kita akan lihat apakah ada kotoran. Sepertinya ada kotoran ya teman-teman ya. Sepertinya sudah ada kotoran. Apakah ada yang moles? Oh, belum ya teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, tiba-tiba saja kabur. Autofokusnya tiba-tiba tidak fokus teman-teman. Oke, sudah kembali fokus. Kita lihat ya dari situ. Nah, dia ke suara tuyul tarik teman-teman ya. Ini adalah suara tuyul tertarik. Nah, tapi suara tuyul tertarik ini sebenarnya salah. Karena kenapa? Dia menggunakan piro teman-teman ya. Harusnya menggunakan Audax 65 biar lebih jernih lagi teman-teman. Ini bagusnya ini untuk suara panggil. Ini suara panggil. Maaf teman-teman, salah. Maksudnya ini bagusnya digunakan untuk suara inap. Sama kayak Audax 61. Oke teman-teman, mau teman-teman, tiba-tiba HP-nya error lagi teman-teman, autofokusnya tidak fokus. Ini adalah tai burung kedua teman-teman ya. Wah, ternyata sudah ada yang nginep teman-teman. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, ini tai burung kedua, baru 1 malam. Kita lihat ke atas, ternyata dia di suara inap teman-teman. Oke, dia di sini belum ada polesan ya, masih bersih. Belum ada polesan teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Sudah ada 2. Sudah ada 2 yang bermalam. Ini tai burung juga ya teman-teman ya. Oke, ini. Oh, ternyata burung lebih senang di pojok-pojok teman-teman. Dia bersarang di sini teman-teman ya. Tapi belum ada moles ya. Polesan belum ada. Belum ada polesan. Oke. Kita lanjut.
sepertinya sudah tidak ada teman-teman. Apa ini? Oh, ini bekas kotoran teman-teman ya, kotoran serbuk papan. Bisa dilihat teman-teman, ini burung yang baru. Kalau dari tainya teman-teman, ini burung anakan ya teman-teman. Nah, pas di tertarik ya teman-teman, posisinya pas di tertarik. Itu burung anakan. Ini teman-teman ya, ini adalah burung anakan. Itu juga burung anakan. Ada 2 tempat, berarti satunya di sini, satunya lagi di atas. Ini dia. Ini teman-teman ya. Wah, sepertinya dah aman teman-teman. Ini sebenarnya ini hama burung walet cicak. Hama burung walet teman-teman ya. Karena kenapa? Cicak ini dapat memakan telur walet maupun sarang walet sebenarnya teman-teman. Tapi masih belum terlalu bisa dibilang itu masih belum betul-betul terlalu hama, tapi ya hama juga sebenarnya. Nah, yang lebih parahnya lagi tuh, kalau sudah yang namanya cicak besar ataupun tokek ya teman-teman. Nah, kalau tokek itu bahayanya karena kenapa? Dia bisa memakan anaan walet teman-teman. Itu bahayanya kalau tokek memakan anakan walet. Jadi saran saya buat teman-teman semua, jika ada menemukan cicak, tokek, harap dibunuh teman-teman. Ini teman-teman ya. Ini contoh hama ya, hama kecil lah ceritanya. Hama-hama walet apa aja kira-kira? Nah, saya beritahukan teman-teman. Hama-hama untuk walet sendiri, dia ada beberapa macam jenis ya, seperti kecoa, tikus, cicak, tokek, dan yang paling bahaya itu burung hantu. Kenapa? Burung hantu itu dia bisa dapat memangsa indukan walet langsung teman-teman. Dia bisa dapat langsung memangsa indukan walet, menangkapnya pada saat burung walet kembali ke gedung pada saat sore hari ataupun malam hari. Dia langsung menerkamnya teman-teman ya, dan dimakannya langsung. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian, saran saya teman-teman, nah itu ada LMB di sana. Saran saya buat untuk pemula ya, pemula yang baru membangun gendung khususnya, di sana itu dipasangin jebakan tikus atau dipasangin paku, bisa juga dipasangin beling di bawah situ ya teman-teman ya, di bawah bagian bawah LMB dipasangin paku atau dipasangin beling atau jebakan tikus. Nah, yang dimana fungsinya sendiri itu pertama untuk mencegah burung masuk, untuk mencegah burung walet masuk. Semisalnya dipasang jebakan tikus untuk menjebak burung hantu ya maksudnya.
dimana burung hantu pada saat dia mau masuk ke LMB, dia itu tidak langsung turun ke bawah ya teman-teman, tetapi pasti singgah dulu di LMB burung, di LMB gedung walet. Nah, jadi pada saat dia turun mendarat, kakinya itu akan terkena jebakan tikus dan langsung jatuh. Dan yang kedua, antisipasi maling. Nah, kebanyakan maling sekarang itu naik gedung lewat LMB teman-teman. Jadi kalau misalnya dipasang jebakan tikus, beling, ataupun paku, nah, dia pasti maling tersebut bakalan terkena. Tapi ya antisipasi aja teman-teman, terutama burung hantu. Burung hantu itu betul-betul hama terbesarnya untuk walet sebenarnya teman-teman ya, karena burung walet terbang-terbang di LMB aja tuh bisa langsung terekam teman-teman, sangat berbahaya. Nah, ini contoh burung-burung hitam ini. Burung hitam si pembuat sarang keluarga salah ya. Kalau burung hitam kayak gitu nggak terlalu mengganggu sih teman-teman sebenarnya. Lumayan tinggi teman-teman. Untuk gedungnya sendiri dari atas sirip sampai lantai itu 2 meter 70 cm ya teman-teman. 2 meter 70 cm, hampir 3 meter. Kenapa dibuat tinggi? Semakin tinggi ruangan tersebut, maka hawa panasnya pun semakin dikit ya teman-teman. Makanya dibuat 3 gedung. Nah, ini pun hawanya cukup lumayan panas nih teman-teman. Seandainya ada pengukur suhu, pasti saya akan ukur suhunya, karena suhu sekarang ini lumayan agak panas, bisa dibilang lumayan panas lah teman-teman. Lihat ya teman-teman, semuanya tanpa menggunakan pipa sambung, jadi langsung elbow saja, yang dimana elbow tersebut menggunakan elbow 3 in ya teman-teman. 3 in, lebih besar elbownya sebenarnya lebih bagus, cuman berhubung dana kurang jadi ya beli elbow yang 3 in. Ini pun elbownya bukan elbow seperti biasa ya teman-teman, elbow yang dipakai untuk air, tapi memang khusus elbow walet, memang ada dijual dan harganya pun lebih murah. Satu elbow ini kisaran harga 5.000 ya teman-teman, harganya pun lebih murah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini semuanya menggunakan kasibot ya teman-teman ya. Dari ruang larnya sendiri ini menggunakan kasibot. Ini kasibot semua teman-teman. Dinding tanpa diplaster. Dan untuk kabelnya sendiri yang digunakan ini adalah sejenis kabel tunggal. Cuman kalau saran saya bagi walet pemula menggunakan kabel telkom ya teman-teman, lebih bagus. Kabel yang dibuat untuk menelpon, jaringan telepon itu lebih bagus dia, karena dia itu langsung ada pelindung luarnya lagi teman-teman, ada lapisan luarnya lagi, jadi nggak langsung kabel begini, nggak satu kulit kabel aja, dia tuh ada lapisan luar lagi. Ini baru 1 malam teman-teman. Insya Allah nanti jelang 3 bulan kita akan review lagi.
Ini gedung kedua ya teman-teman ya. Gedung pertama ada di sebelah. Kebetulan gedung pertama itu tanpa air. Kalau ini kan masih ada kolamnya. Sedangkan gedung pertama itu tanpa air teman-teman. Oke, kita turun dulu. Di lantai 2 agak dingin suhunya teman-teman. Di lantai paling atas agak panas. Ini langsung lantainya langsung diplaster ya teman-teman. Hawanya lumayan panas teman-teman. Oke, kita akan melihat dari luar ya teman-teman ya, seperti apa gedungnya. Oke, ini adalah gedung tampak dari luar ya teman-teman. Bisa dilihat. Ukuran lebarnya 4x12. Untuk tingginya sendiri di sini 3 meter. Di sini kisaran dari atas sampai ditanam itu kisaran 9 meter. Nah, untuk lubang yang ini sendiri dari LMB sampai dari atas sampai di bawah itu 10 meter. Nah, di sana adalah gedung saya yang pertama ya teman-teman. Dimana gedung pertama saya itu sudah jalan mau 1 tahun, dan alhamdulillah burungnya sudah banyak ya teman-teman. Nanti langsung kita cek setelah ini. Nah, di atas itu dipasangi lampu. Fungsinya untuk yang pertama, pada saat sore hari ataupun malam hari, pada saat burung pulang, nah, banyak serangga yang hinggap di lampu tersebut, sehingga pada saat burung walet mau masuk kandang, dia bakal bermain-main dulu untuk mencari makan. Jadi sebelum masuk, walet tersebut mencari makanan ya teman-teman, di dekat kisaran dekat lampu tersebut. Oh iya teman-teman, saya sampai lupa. Ini teman-teman saya jelaskan. Yang di atas sana itu adalah heksagonal tadi teman-teman ya. Suara heksagonal yang saya bilang, yang saya maksud. Suara heksagonal, suara panggil LMB, suara tarik LMB. Ya teman-teman, panggil, tarik, heksagonal. Nah, heksagonalnya sendiri itu menggunakan suara campur ya teman-teman. Bisa menggunakan suara panggil, tarik, ataupun keduanya. Dan ditambah suara anaan.
Oke, ini adalah formasinya teman-teman yang tadi teman-teman. Saya akan jelaskan lagi teman-teman untuk penjelasannya ya, biar lebih detail. Ini di belakang ini ya teman-teman ya, 1 1 1 2 3 4 menggunakan 4 channel teman-teman. Jadi ini bisa satu lantai. Nah, jadi begini ya teman-teman, yang untuk ampli 2 nih. Oke, entar saya putar dulu. Oke, satu lantai ini digunakan suara panggil ya teman-teman, suara panggil atas, suara panggil LMB, dan suara heksagonal bisa digunakan. Dan suara ini suara tarik LMB maupun suara tarik heksagonal. Nah, yang ini suara tarik yang ada di lar ya teman-teman, suara tarik yang ada di lar. Nah, suara tarik yang ada di lar ini bisa disatukan juga sama suara tarik yang ada di ruangan inap teman-teman ya, bisa disatukan juga. Jadi suara tarik untuk lantai 1 2 dan suara tarik untuk lantai 3, kan dia 2 channel, suara tarik 1 2 dan suara 3 di lantai 3, suara tarik lantai 3. Oke teman-teman, lanjut. Ini di bawah suara inap teman-teman, suara inap channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, sama kayak seperti yang di atas. Jadi begitu pula juga susunan urutannya sama ya teman ya. Suara inap lantai 1, suara inap lantai 2, suara inap lantai 3, dan yang satunya bisa digunakan sebagai suara tarik juga teman-teman, suara tarik. Oke teman-teman, untuk pembasmi jamur sendiri teman-teman, kita menggunakan Mikoda WP. Nah, Mikoda WP ini yang dimana bisa dapat membasmi jamur yang ada di sirip ya teman-teman, yang ada di sirip gedung walet. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang di siripnya banyak jamur, bisa menggunakan Mikoda ataupun bisa menggunakan diamond. Nah, kalau diamond sendiri itu bisa dapat membunuh kecoak, membunuh semut, pokoknya membunuh serangga-serangga yang dapat mengganggu atau hama bagi burung walet. Oke teman-teman ya, saya jelaskan untuk aturan pakainya sendiri ya. Untuk aturan pakainya, campurkan 1 botol Mikoda dengan 15 liter air. Nah, jadi dimana 1 botol Mikoda tersebut itu bisa dicampur dengan 15 liter air. Jadi 1 botol ini saya rasa cukup lah untuk membersihkan seluruh sirip. Tapi tergantung siripnya lagi, berapa sirip yang dipakai, berapa banyak sirip. Nah, per lantainya itu ada berapa sirip, misal kisaran 18 sirip
atau 20 sirip per lantainya. Jadi untuk yang gedung saya sendiri ini, satu botol Mikoda itu sudah bisa menyemprot untuk semua ruangan. Nah, untuk penyemprotannya sendiri ya, saran saya buat teman-teman itu ulangi 2-3 kali untuk penyemprotannya, agar kenapa? Jamurnya dapat mati dengan sempurna. Nah, sebagai untuk membasmi jamur sendiri teman-teman, keunggulan Mikoda ini, keunggulannya adalah pertama, tidak berbau sehingga tidak mengganggu burung walet. Kedua, ramah lingkungan. Dan ketiga, berspektrum luas sehingga dapat membasmi berbagai jenis jamur teman-teman. Dan yang terakhir, membuat papan sirip lebih awet ya teman-teman ya, pastinya membuat papan sirip lebih awet. Kita menggunakan Mikoda. Oke, lanjutnya ini adalah staples tembak ya teman-teman, yang dimana saya gunakan untuk memasang besek. Yang saya menggunakan untuk memasang besek tersebut ya teman-teman, staples tembak. Lihat teman-teman ya. Jadi tidak perlu menggunakan paku, cukup menggunakan staples tembak untuk memasang baik itu besek maupun itu kasibot ataupun triplek yang sebagai landasan untuk burung singgah, agar tidak licin ya teman-teman. Selanjutnya yang saya gunakan adalah ini teman-teman. Ini fungsinya untuk sebagai pelindung dari panas matahari, yang dimana agar panas matahari tersebut tidak dapat langsung masuk ke gedung kita. Ini namanya paranet ya teman-teman, namanya paranet, yang dimana matahari tidak dapat langsung tembus ke dalam gedung kita. Jadi suhu di dalam gedung tidak begitu panas teman-teman, tidak begitu panas ya. Ini adalah beberapa besek. Ini adalah beberapa besek yang dimana belum dipasang ya teman-teman. Tapi saran saya bagi teman-teman yang mau memasang besek di dalam gedung waletnya, saya sarankan untuk pertama-tama itu dikasihkan ini teman-teman, dikasihkan Mikoda ataupun diamond, yang dimana nanti suatu saat besek tersebut tidak berjamur ya teman-teman. Jadi Mikodanya dimasukkan ke air, ya tidak perlu satu botol, cukup berapa tetes saja, secukupnya aja teman-teman. Selanjutnya beseknya direndam, tapi sebelum direndam ataupun sebelum dikasihkan Mikoda ataupun diamond, ini pertama-tama dibakar dulu ya teman-teman, dibakar agar menghilangkan bulu-bulu kayak gini teman-teman. Nih, dibakar dulu sehingga bulu-bulu yang ada di besek tersebut tidak ada. Kedua, dimasukkan Mikoda ataupun diamond ke dalam air, kemudian besek tersebut direndam. Selanjutnya besek
tersebut dijemur hingga kering. Selanjutnya saya akan memasang kabel ya teman-teman, memasang kabel di Twitter Audax AX65 dan di Twitter Audax AX61. Saya akan menyolder. Nah, ini Twitter Audax 65 AX65 tipe lama ya teman-teman. Tadi di dalam itu yang saya jelaskan itu dia tipe barunya. Ini tipe lamanya. Audax AX65. Ini tipe lamanya teman-teman. Tipe lamanya. Dan ini Audax AX61 tipe lamanya juga ya. Kalau yang tipe barunya di sini dia ada penutupnya. Tadi yang warna putih itu tuh adalah penutupnya teman-teman. Di sini ada penutupnya. Jadi burung dapat bersarang di penutup Twitter tersebut. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita pasang. Kita akan menggunakan solder. Bisa dilihat ya teman-teman, solder ya. Maaf ya teman-teman, soalnya saya menggunakan satu tangan. Kebetulan tripod saya ketinggalan, jadi tidak bisa mereview menggunakan dua tangan. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, langsung dilanjut ya. Kita menggunakan solder ya teman-teman, solder ini sebagai tembaga soldernya teman-teman ya. Tembaga soldernya bisa dilihat, teman-teman, tembaga soldernya. Kurang jelas ya teman-teman. Oke, tembaga soldernya. Saran saya sih untuk suara panggil di bagian LMB itu menggunakan diode teman-teman. Sebenarnya sih bagusnya sih yang suara enak juga sebenarnya bagus untuk menggunakan dioda. Karena kenapa? Agar suaranya nanti lebih jernih ya teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Sepertinya agak susah teman-teman, harus pakai bantuan dia. Sebenarnya sih pengerjaan ini dua orang juga bagus. Oke.
Oke. Tuh, maaf ya teman-teman, tidak mau terpasang ternyata. Dia agak susah teman-teman, tanpa bantuan. Oke, terpasang. Kita lanjut ke kabelnya. Gini ya teman-teman, bisa dilihat udah besar teman-teman. Nggak jelas ya. Ini adalah hasil solderannya. Oke, kita lanjut lagi.
Oke. Nanti jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini kita cabut aja. Lanjut kita solder aja. Oke, kita coba ya teman-teman, apakah bunyinya atau enggak. Nah, ini yang menggunakan diode teman-teman. Lanjut kita akan bunyikan teman-teman, apakah bagus atau enggak. Kita akan menjempernya. Maaf ya teman-teman. Oke teman-teman ya, bunyi bisa dilihat. Kita akan membedakan yang mana lebih bagus, apakah menggunakan dioda ataukah tidak. Kalau gitu kita lanjut lagi memasang tweeter yang satunya. Oke, kita akan memasang ini tanpa dioda ya teman-teman. Ini tanpa dioda. Kita akan melihat yang mana lebih jelas suaranya. Kita akan lihat untuk yang lebih jelas yang mana suaranya.
Oke. Oke, setelah kita solder, kita diamkan beberapa saat. Oke, setelah selesai solder, oke ini teman-teman ya. Ini menggunakan tanpa menggunakan dioda. Ini menggunakan dioda. Bisa dilihat ya, suaranya lebih jernih yang menggunakan dioda ya, dibanding yang tidak menggunakan dioda. Oke, kalau gitu kita langsung ke sarang walet berikutnya. Oke, setelah kita selesai di
gedung pertama, gedung kedua yang dimana ukuran 4 kali 8, dimana gedung ukuran 4 kali 12. Kita lanjut ke gedung 4 kali 8. Nah, ini adalah dimana gedung ukuran 4 kali 8. Nah, untuk ukuran gedung 4x8 sendiri itu sama ya teman-teman, menggunakan dua ampli juga, tipenya sama, Audax AXM11. Dan untuk charger aki sendiri dia sama ya, untuk chargernya aki sendiri dia sama.
teman-teman, nampaknya kali ini saya tidak dapat masuk di dalam gedung dikarenakan sudah banyak burung di dalamnya ya. Kebetulan hari ini juga sudah cukup cerah dan sangat panas. Kalau gitu sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.